saya minta pendapat Imam Syafi'i bahwa walaupun tidak ada nazilah, tidak ada musibah besar, kunut tetap dilaksanakan di setiap subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam, amma ba'du. Dalam satu ceramahnya Ustadz Amin Mukhtar mengatakan bahwa Imam Syafi'i radhiyallahu an ini tidak melaksanakan kunut dalam sholat subuh. Beliau mengatakan bahwa Imam Syafi'i ini tidak pernah mengatakan bahwa kunut subuh itu adalah sesuatu yang sunnah. Artinya Imam Syafi'i tidak pernah melaksanakan, tidak pernah mensunahkan kunut subuh, kecuali yang ditemukan pendapatnya adalah pendapat Syafi'i, ya, bukan Syafi'inya. Apakah benar Imam Syafi'i itu tidak pernah berpendapat, tidak pernah mengatakan bahwa kunut subuh ini adalah sunat? Baik, mari kita cek bersama di kitab beliau Imam Syafi'i sendiri, yaitu kitab induk, kitab Al-Um. Yang saya punya adalah cetakan DKI, Darul Kutub Ilmiah, yang 9 jilid, 10 juz tapi 9 jilid. Ini ya, baik. Saya ini bisa dilihat kitab Al-Um. Ini dari jilid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini terbalik. Bisa Anda lihat ini. Ini kitab Al-Um, ini adalah kitabnya Imam Syafi'i radhiyallahu an. Ini baik saya akan baca di juz 7 dan juz 9. Di jilid 7 dan jilid 9 ya, ini. Di dua kitab ini. Ini adalah kitab Al-Um karangan beliau Imam Syafi'i radhiyallahu an. Benarkah Imam Syafi'i tidak mensunahkan kunut? Mari kita cek bersama. Tidak mensunahkan kunut pada sholat subuh ya. Baik Pak Amin Mukhtar, silakan Anda dicek di kitab Al-Um juz 7, cetakan Darul Kutub Ilmiah atau DKI ya. Di halaman 261. Baik, saya baca langsung naksul ibaratnya seperti ini. Ahbarona Rabi' qala ahbarona Syafi'i. Rabi' menceritakan Imam Syafi'i menceritakan kepada kami, kata Rabi'. Qala Imam Syafi'i berkata, ahbarona Hashim an Ma'qil anna Aliyan radhiyallahu an qanata fi sholati subhi. Bahwasanya Sayyidina Ali radhiyallahu an itu berkunut pada sholat subuh. Wahum la yarawnal kunuta fi subhi. Ulama lain berpendapat bahwa tidak ada kunut di sholat subuh. La yarawnal kunuta fi sholati subhi. Wa nahnu narahu lis-sunnati sabitati an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qanata fi subhi. Ingat titik poinnya. Menurut Imam Syafi'i, ulama tidak menganggap kunut subuh ini adalah sunnah sabitah an Rasulillah, tetapi beliau wa nahnu narahu lis-sunnati sabitati an Rasulillah. Tetapi kami menganggap bahwa kunut subuh itu adalah sunnah yang tetap, yang subut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu annahu qanata fi subhi, bahwa Rasul melaksanakan kunut setelah di salat subuh. Selanjutnya ahbarona bidzalika Sufyan anis Suhri an Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata fi subhi ila akhirih. Bahwasanya ini hadis dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan kunut di dalam sholat subuh. Ini di juz 7, di jilid 7. Baik, di jilid 9 ini tetap kitab Al-Um ya. Kini kitab karangan Imam Syafi'i. Silakan dibuka. Kalau kita akan DKI seperti ini, jilid 9, kitab Al-Um. Langsung di sini ada babnya, babul kunuti fis sholati fis sholawati kulliha. Bab kunut di semua sholat. Warawa Anas anin Nabi. Imam Anas meriwayatkan dari Nabi annahu qanata wa tarokal kunuta, bahwasanya Nabi itu berkunut dan meninggalkan kunut jumlatan.
Waman rawa misla hadisihi rawa annahu qanata inda qatli ahli bi'ri ma'unah. Ulama yang meriwayatkan seperti hadis tersebut bahwasanya rawa annahu qanata, mereka itu meriwayatkan bahwasanya Nabi itu berkunut inda qatli ahli bi'ri ma'unah, ketika pembunuhan terhadap delegasi bi'ri ma'unah. Wa ba'dahu, setelah itu tarokal kunuta, Nabi meninggalkan kunut, tidak berkunut. Itu sebagian riwayat seperti itu. Fa ammal kunutu fis subhi, Adapun kunut di sholat subuh, fa mahfudun an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, maka ini tetap terjaga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qatli ahli bi'ri ma'unah, baik pada waktu pembunuhan terhadap delegasi ahli bi'ri ma'unah, wa ba'dahu lam yuhfat anhu ahadun tarokahu, dan setelah pembunuhan delegasi ahli bi'ri ma'unah ini tidak pernah ada riwayat, tidak mahfud bahwasanya ada seorang pun yang meninggalkan kunut setelah pembunuhan ahli bi'ri ma'unah itu. Ini menurut Imam Syafi'i. Lanjut ke bawahnya. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, fa amma ma rawa Anas bin Malik, adapun hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik min tarkil kunuti, dari meninggalkannya kunut, Rasulullah meninggalkan kunut setelah pembunuhan delegasi bi'ri ma'unah, fallahu a'lamu ma arada, Allah lah yang maha tahu terhadap apa yang dikehendaki oleh beliau. Kata Imam Syafi'i, fa ammal ladzi arabid dalalati, menurutku berdasarkan dalil, fa innahu tarakal kunuta fi arba'i sholawatin dunas subhi. Ingat, ini kata Imam Syafi'i. Fa ammal ladzi arabid dalalati, menurutku berdasarkan dalil, fa innahu, Rasulullah ini tarakal kunuta, meninggalkan kunut fi arba'i sholawatin, di 4 sholat, yakni duhur, asar, maghrib, isya, dunas subhi, endak pada sholat subuh. Artinya pada sholat subuh Rasulullah tetap mengerjakan mengerjakan kunut. Terus ila ankol, sampai Imam Syafi'i berkata, wa tarokal kunuta fi sholawati siwa subhi, Rasulullah meninggalkan kunut pada semua sholat selain sholat subuh. Selanjutnya beliau Imam Syafi'i radhiyallahu an berkata, melanjutkan pendapatnya, fa ammal kunutu fi ghairi subhi, adapun melaksanakan kunut selain sholat subuh pada sholat asar, zuhur, asar, maghrib, isya, selain subuh, fa mubahun, maka itu adalah hukumnya mubah, boleh saja. Ayyaknuta wa ayyad'a, mau dia kunut atau tidak, pokoknya selain subuh silahkan, kata Imam Syafi'i. li anna Rasulullahi lam yaknut fi ghairi subhi, qabla qatli ahli bi'ri ma'unah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi melaksanakan kunut di sholat yang 4 ini, yakni duhur, asar, maghrib, isya, tidak melaksanakan kunut setelah peristiwa pembunuhan terhadap delegasi ahli ma'unah, ahli bi'ri ma'unah. Walam yaknut ba'da qatli ahli bi'ri ma'unah fi ghairi subhi. Ingat, fi ghairi subhi. Saya ulang. Walam yaknut, Rasulullah tidak melaksanakan kunut ba'da qatli ahli bi'ri ma'unah, setelah pembunuhan terhadap delegasi bi'ri ma'unah, tapi fi ghairi subhi, selain sholat subuh. Makhum mukhalafahnya berarti bahwa Nabi itu melaksanakan kunut subuh terus subut, ini namanya sabitah dari Rasulullah, bahwa sholat subuh baik sebelum dan sesudah pembunuhan ahli bi'ri ma'unah ini Rasulullah tetap mengerjakan kunut pada waktu sholat subuh. Maka kata Imam Syafi'i, fadalla ala anna dzalika du'aun mubahun, maka ini menjadi dalil, menjadi dasar bahwasanya melaksanakan kunut selain sholat subuh ini adalah sesuatu yang mubah, boleh dilaksanakan. Kad du'ail mubahi fi sholati, sebagaimana doa yang mubah untuk dilaksanakan di dalam sholat. Itu kata beliau. Jadi dari 2 juz ini di dalam kitabnya Imam Syafi'i sudah jelas bahwa Imam Syafi'i ini mensunnahkan terhadap kunut di sholat subuh. Jadi
pendapat atau ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Amin Mukhtar ini adalah pendapat yang mengada-ngada. Kalau bisa dibilang kasarnya, ini pendapat yang berdusta, berbohong atas nama Imam Syafi'i. Silakan sampean beli kitab karangan Imam Syafi'i. Lihat sampean di jilid 7, 8 sampai 9 itu, di situ bab kunut ada di situ. Jadi janganlah berbohong atas nama ulama kami. Janganlah berbohong kalau memang tidak tahu, Anda katakan tidak tahu. Kalau masalah khilafiyah di antara imam ini, ya sampean sampaikan terhadap jamaah Anda bahwasanya Imam Syafi'i dan Imam Malik mensunahkan kunut, bahwa Imam Hanafi dan Imam Ahmad tidak mensunahkan kunut. Itu kan namanya khilafiyah. Jadi sampean lebih sportif menjelaskan terhadap jamaah Anda. Jangan berbohong, jangan berdusta. Imam Syafi'i tidak pernah melaksanakan kunut. Ini kan berbohong namanya sampean. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wa akhiran minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.